Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Prapaskah ketiga ini, kita akan bersama-sama merenungkan dan menghayati tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk memahami kemarahan Yesus di Bait Allah karena ibadah yang terjadi hanya bertumpu pada ritual keagamaan, tetapi tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan mewujud nyatakan ibadah itu dalam hidup sehari-hari. Mari kita bersama belajar untuk melakukan ibadah yang benar dalam relasi dengan Allah dan sesama. Berilah kami menikmati
Saudara-saudara, mari kita memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa terlebih dahulu secara pribadi. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar, atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami, dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 sampai dengan 31 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucap salam damai. Marilah dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Mazmur 19.
Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini. Biarlah ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami juga dimampukan untuk mengerti dan memahaminya. Dan terlebih lagi, kami dimampukan untuk melakukannya. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk kami semua. Sehingga baik kami yang mendengar maupun kami yang memberitakannya, kami diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal kedua ayat 13 sampai dengan ayat 22. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, setidaknya ada 2 hal yang bisa kita maknai atau kita dapat dari kemarahan dan tindakan Yesus yang dipandang sebagai upaya Yesus menyucikan bait Allah. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 16. "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Itu artinya Yesus marah karena bait Allah tidak lagi menjadi tempat yang kudus, tempat yang memperjumpakan umat dengan Allah, tetapi malah bait Allah, bait suci menjadi tempat orang berjualan.
Bait Allah yang sejatinya adalah tempat bertemunya umat dengan Allah Bapa. Tempat di mana umat mengungkapkan kerinduannya kepada Bapa, kini menjadi tempat perjumpaan antara pedagang dan pembeli yang memiliki maksud-maksud tertentu di sana. Bait Allah tidak lagi menjadi tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat kebenaran, tempat di mana orang memperoleh kasih dan berkat-berkat dari Tuhan. Bait Allah tidak lagi menjadi tempat yang tenang, karena di sana banyak suara-suara baik dari hewan-hewan korban maupun juga suara-suara orang yang bertransaksi. Terlalu bising dan terlalu ribut, sehingga orang yang hendak berjumpa dengan Allah menjadi terganggu oleh hal-hal tersebut. Bait Allah kini telah menjadi najis. Bait Allah kini telah menjadi kotor. Dan yang menyedihkan, di bait Allah terjadi kecurangan-kecurangan, manipulasi, dan tindakan-tindakan pemerasan yang dilakukan oleh para pedagang yang berkomplot dengan pengelola bait Allah untuk memeras setiap umat yang hendak memberikan persembahan kepada Allah. Setiap umat yang hendak mengekspresikan cintanya kepada Allah, mereka menjadi orang-orang yang tertindas. Bait Allah tidak menjadi tempat yang kudus. Bait Allah menjadi tempat para penyamun, seperti yang disaksikan di dalam Injil yang lain. Jadi Yesus marah karena bait Allah tidak lagi kudus, tidak lagi tempat di mana orang mencari kedamaian, di mana orang tidak mendapatkan berkat-berkat dari Allah. Pada bagian yang kedua, kita melihat bahwa ternyata tindakan-tindakan dan praktek-praktek korup ini telah terjadi sekian lama, telah terjadi sejak lama, sehingga seakan-akan umat terbiasa untuk melegalkan hal-hal yang salah, mengakibatkan umat tidak lagi fokus kepada Allah. Karena umat disibukkan dengan persiapan dan perlengkapan ibadah. Dan kemarahan Yesus, tindakan Yesus melakukan pengusiran kepada para pedagang, mau mengatakan bahwa segala perlengkapan dan sarana persembahan, segala korban persembahan tidak mempunyai makna yang pokok. Mengapa demikian? Karena sejak lama para nabi telah menyuarakan itu. Suara Allah yang disuarakan oleh para nabi mengatakan bahwa di dalam Yesaya pasal 1, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Dan yang Tuhan inginkan dalam Yesaya pasal 1 ayat 11-17 itu adalah, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Di sini hendak mengatakan bahwa ibadah yang sejati bukan soal persembahan korban yang diberikan kepada Allah, tetapi ibadah yang sejati adalah persembahan hidup yang benar, persembahan hidup yang memberikan kebaikan, damai, sejahtera, keadilan kepada setiap orang. Dan Yesus
dengan kemarahannya ingin mengembalikan esensi ibadah. Esensi ibadah adalah relasi yang intim, relasi yang dekat, relasi yang melibatkan hati, pikiran, jiwa, akal, budi, dan seluruh kedirian manusia untuk dipersembahkan kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Inilah poin yang kedua, bahwa Yesus ingin mengembalikan kembali atau mengingatkan kembali kepada umat. Esensi ibadah adalah soal hati, karena Allah memandang hati. Bukankah itu juga yang diberitakan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mengharapkan juga bahwa setiap kita boleh beribadah dengan hati, dengan pikiran yang tertuju kepada Allah. Walaupun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, mari kita beribadah dengan hati, pikiran, jiwa, dan diri yang tertuju kepada Allah. Sehingga pada akhirnya kita pun dimampukan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah kita minggu pada akhirnya bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Ibadah minggu di rumah kita masing-masing bisa dirasakan oleh teman-teman kita. Ini yang dikehendaki Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus juga sedang menyucikan bait Allah, yaitu tubuh kita. Mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka kita diingatkan kembali bahwa tubuh jasmani ini yang memiliki roh, akal, budi, jiwa harus terus-menerus tertuju dan melekat kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari tindakan Yesus ada dua reaksi yang muncul. Yang pertama, reaksi dari para murid yang kemudian mereka segera teringat dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 69 ayat 9 yang menjadi bagian dari tema kita. Dan Mazmur ini dapat dipahami dalam konteks bangsa Yahudi sebagai Mazmur yang menunjuk kepada Mesias. Kalau Mesias itu datang, maka hatinya akan berkobar-kobar dengan cintanya kepada bait Allah. Atau dengan kata lain, Sang Mesias akan dibakar cinta kepada rumah Allah. Sehingga ketika diberitakan di sana bahwa mereka mengingat akan ayat tersebut, maka semestinya keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias benar-benar menguasai mereka lebih dalam, lebih pasti, dan lebih meyakinkan para murid. Sebab tindakan yang dilakukan Yesus sebuah tindakan pembersihan Allah seperti itu. Tindakan yang dilakukan Yesus sebagai sebuah tindakan pembersihan bait Allah seperti itu hanya cocok sebagai tindakan seorang Mesias. Tindakan dari Dia yang diurapi Allah. Respon dari para murid, mereka bertambah yakin bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Namun di sisi lain kita melihat reaksi yang kedua dari orang Yahudi yang sejatinya juga melihat, mereka telah melihat tanda-tanda itu.
bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan seorang Mesias. Dan mereka ternyata belum yakin benar, bahkan mungkin tidak yakin. Karena itu mereka menanyakan sekaligus menuntut agar Yesus membuktikan dan menunjukkan tanda kemesiasan yang lain. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa bebas, orang-orang Yahudi berkata, dengan bertindak seperti itu, engkau, Yesus, telah menganggap diri sebagai Mesias. Oleh karena itu, tunjukkanlah kepada kami tanda-tanda lain yang mendukung dan membuktikan hal itu. Dan sejatinya Yesus sudah memberi bukti, memberikan jawabnya. Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Namun ternyata orang-orang Yahudi tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Orang-orang Yahudi tidak memahami apa yang dikatakan Yesus. Mereka gagal paham. Sebab dalam pikiran mereka menyangka bahwa Yesus sedang membicarakan bait Allah yang ada di depan mata mereka. Bait Allah berupa gedung fisik yang megah tersebut. Sehingga mereka menjawab bahwa 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka gagal paham, sehingga mereka gagal untuk mempercayai Yesus sebagai Mesias. Ibu, bapak, dan saudara, mungkin praktek-praktek keagamaan seperti pada zaman Yesus sudah tidak ada di zaman ini. Namun, kita perlu mewaspadai bagaimana sikap hati kita dalam beribadah minggu di tengah konteks zaman sekarang. Apakah kita benar-benar beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati dan batin dan tubuh yang tertuju kepada Tuhan atau tidak? Jangan-jangan ibadah minggu kita melalui tayangan video yang karena situasi saat ini sudah tidak kita anggap penting lagi. Jadi kita bisa seenaknya memperlakukan video tayangan ibadah tersebut. Kapanpun bisa kita putar. Atau jika ibadahnya membosankan, kita cari yang lain. Secara manusiawi, memang tidak ada yang melarang. Namun soalnya, benarkah hati kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan, ataukah fokusnya hanya pada diri sendiri dan keinginan untuk memuaskan diri sendiri? Mari ibu, bapak, dan saudara, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, meski saat ini kita tidak bisa hadir di rumah Tuhan, kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga baik tayangan ibadah, tayangan persekutuan-persekutuan yang mungkin tidak menarik, tetap bisa kita rasakan, tetap bisa kita lihat sebagai suara Tuhan yang menyapa kita, yang menasehati kita, yang menegur kita, agar kita bisa hidup di dalam kasih-Nya. Dan pada akhirnya, karena cinta kita kepada Tuhan, dan karena kita juga melihat tayangan-tayangan, baik kebaktian maupun juga tayangan-tayangan dalam PA-PA yang ada, sebagai sebuah sarana cinta Tuhan kepada kita, maka kita pun pada akhirnya dapat dimampukan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran,
hidup dalam keadilan, hidup mengasihi sesama di tengah kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berefleksi dari puisi ini. Cintamu menggairahkan aku. Cintamu menggairahkan aku. Terbakar hatinya melihat segala yang terjadi. Ia mengobrak-abrikan semua yang mencemari. Ia marah bukan karena ia membenci. Ia hanya tak rela rumah bapaknya dikotori. Bait suci adalah tempat membangun relasi, bukan tempat bagi penjual dan pembeli. Bait Allah adalah tempat untuk mencintai, bukan tempat bagi penindas dan pembenci. Bukan korban bakaran yang ia kehendaki, bukan pula harta benda duniawi. Yang ia perkenan adalah sikap hati, sikap batin, dan perilaku yang menghormati. Namun masih saja manusia ngeyel, hidup seenaknya, bikin yang lain kesel. Bahkan Tuhan pun dianggapnya mainan, seenaknya berbuat onar di rumah Tuhan. Mungkin manusia bosan dengan Tuhan, tak lagi merasakan kebaikan dan cintanya. Mungkin juga mungkin karena Tuhan terlalu cinta manusia. Tuhan ada dekat padamu, lebih dekat daripada hatimu. Dia ada di dasar sadarmu dan berada di balik tak sadarmu. Dia Tuhanmu tanpa kau tahu, tapi mengapa masih saja tak mau tahu? Dia temanmu tanpa kau temu, tapi mengapa kini menjadi jemu? Mari kawan, biarkan cintanya menggairahkanmu, dan cintamu menggairahkan aku, ya Tuhan, supaya hidupku dan hidupmu tak menjadi jauh dari kasih Tuhan. Biarlah cintanya membakar hatimu dan semangatnya menyegarkan dirimu. Sebab tanpa cinta dan semangatnya, maka tak adalah pengorbanan yang diberikannya. Biarlah kita dimampukan untuk mencintai Tuhan dengan hidup yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Persembahan pujian dari Saudari Louis Servin. Menikmati baitmu Tuhan.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai dengan 7 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar dalam kehidupan kami, hati, pikiran, jiwa, akal, budi kami senantiasa melekat kepadamu, fokus kepadamu, dan semakin hari semakin mencintai Engkau, yang boleh kami terapkan juga di dalam kami mengasihi sesama kami. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di tengah berbagai masalah yang sedang menimpa bangsa kami, baik karena bencana alam, baik karena persoalan ekonomi, baik persoalan-persoalan lain yang membuat bangsa kami semakin hari semakin terpuruk. Tuhan, kami mohon, lepaskanlah, pulihkanlah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah dalam upayanya untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Biarlah vaksinasi tersebut tahap demi tahapnya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan sempurnakanlah segala sesuatunya. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk gerejamu dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah gerejamu boleh terus menyuarakan kasih-Mu. Gerejamu boleh merangkul, menyatakan damai sejahtera-Mu kepada setiap umat-Mu dan kepada setiap orang. Dan tolonglah juga
GKI Pastur Bandung untuk boleh terus meningkatkan pelayanannya di bidang online di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Kami rindu juga untuk hadirnya para pelayan aktivis gereja untuk boleh terlibat di setiap bidang pelayanan yang ada. Kami saat ini juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau juga boleh memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Dan kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, baik dalam pekerjaannya, baik dalam pendidikannya, baik dalam setiap usahanya, dan setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan Engkau hadir, menolong dan menopang mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga hikmat, bertambah juga kasih Tuhan, bertambah juga berkat jasmani dan rohani di dalam kehidupan mereka. Inilah kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa dan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Seraya mempersembahkan persembahan kita secara online, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 293. Puji Yesus. pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya.
Mari jemaat kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan jadikan untuk kami, untuk aktivitas dalam kehidupan kami, untuk berkat kesehatan, untuk kebersamaan di tengah keluarga ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan, berkat yang kami terima hanya daripada-Mu pula ya Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Bapa, dan kuduskanlah sehingga kami boleh mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, terlebih pakailah hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami panjatkan doa syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di mana surya memekar. Berbuahlah buah yang pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.